Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah kita senantiasa diberi oleh Allah kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga ini pertanda bahwa kita adalah hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti. Malam ini seperti biasa majelis hikamnya bersama Ibn Athaillah As-Sakandari, yang sebelum pembacaan kitab hikam tersebut kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya yang telah diringkas oleh Ibn Abi Jamrah, yang kitab tersebut masyhur dengan sebutan Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Mohon maaf jika anak kita selalu menyebut Ibn Abi Jamrah, sudah diulang, diingatkan berkali-kali masih salah. Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan yang diringkas oleh Ibn Abi Jamrah. Baik, kita sudah sampai kepada hadis yang ke-103. Hadis yang ke-103 yang diriwayatkan anin Nu'man ibn Bashir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Sayyidina Nu'man ibn Bashir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, masalul qaimi ala hududillahi, perumpamaan orang yang berdiri ala hududillahi, pada batasan-batasan Allah. Maksudnya perumpamaan orang yang menegakkan undang-undang Allah, yang menegakkan syariat Allah, wal waqi'i fiha, dan orang yang terjerumus di dalam batasan-batasan tersebut. Jadi ada orang yang berdiri tegak di hadapan larangan-larangan Allah, dan orang yang terjun atau masuk di dalam larangan-larangan Allah. Jadi ada hudud. Hudud ini larangan, ini haram, ini tidak boleh, ini. Maka digambarkan ada dua orang, yang satu konsekuen, tidak mau melampaui batas, tidak mau terjun di dalam kemaksiatan tersebut, kemungkaran tersebut. Satu lagi kelompok yang masuk di dalamnya. Maka di sini ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, menjauhkan orang dari kemungkaran. Yang sekelompok lagi adalah orang yang terjerumus di dalam kemaksiatan. Maka dua model ini digambarkan oleh Rasulullah, kamatsali qaumin, seperti satu kaum istahamu ala safinatin, dilotre untuk masuk perahu. Digambarkan perahu itu ada dua tingkat, tingkat atas, tingkat bawah. Untuk bisa menempati tempat tersebut dilotre, sebab kalau tidak dilotre nanti rebutan. Maka yang dapat lotre duluan tinggal di atas, yang lotrenya menyusul tingkat di bawah. Ala safinatin, mereka dilotre untuk menempati sebuah perahu. Ada perahu di atas, dak atas dan bawah. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Fa asaba, maka mendapatkan ba'duhum, sebagian mereka, a'laha, bagian atas perahu, wa ba'duhum, sebagian lagi, asfalaha, bagian bawahnya. Fa kana alladhi fi asfaliha, maka orang-orang yang mendapatkan bagian di bawah itu, idza stasqau, jika mereka ingin minum, ingin cari air, minal ma'i, dari air, marrau, mereka akan melewati ala man fawqahum, orang yang ada di atasnya.
Jadi harus lewat, ngambil air di atasnya, kemudian turun lagi. Waqalu, kemudian yang berada di bawah tadi, yang mondar-mandir melewati orang yang ada di dak atasnya, berkata, lau anna, kalau seandainya kita yang di bawah ini kharaqna, bocorin perahu saja biar gak usah ke atas, wala nu'dhi man fawqana, dan kita tidak usah ngerepoti orang yang di atas, yuk kita bocor aja yuk, biar kita tidak usah ganggu orang yang di atas, gak ngelewat-lewati, permisi bawa air, gak enak kan, kita bocori saja gimana. Nah ini, jadi fa'in yatrukuhum, kalau orang yang di atas tadi membiarkan orang yang di bawah bocorin perahu, kira-kira bagaimana? Akan tenggelam semuanya nanti, perahunya akan tenggelam karena dibocorin. Wa ma aradu, kalau mereka orang yang di atas itu membiarkan orang yang di bawah dan membiarkan keinginannya bocorin perahu, halaku jami'an, niscaya hancur semuanya. Wa in akhadhu ala aidihim, akan tapi kalau mereka justru menolong mereka, akhadhu ala aidihim, diambil mereka, ditolong mereka, najau, mereka juga akan selamat. Yang menolong selamat, yang di atas selamat, wa najau, yang di bawah juga selamat, jami'an semuanya, maksudnya yang di atas dan di bawah juga selamat. Hadis ini Nabi Muhammad, ini indahnya dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memahamkan kepada orang itu. Nabi membuat contoh, dan ini ada kelebihan atau cara di dalam kita berdakwah itu, kadang di saat kita memahamkan kepada orang susah, tapi dibuatkan contoh lebih mudah untuk difahami. Dalam Al-Quran memang disebutkan, wattaqu fitnatan la tusibul ladina zalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kalau ada orang berbuat zalim di sebuah kampung, nanti akan ada musibah, ya kan? Musibah itu pun akan menimpa kepada orang yang baik-baik juga. Kapan itu? Di saat yang baik-baik diam, tidak mengajak orang yang jahat itu kembali kepada jalan yang benar. Kadang untuk memahami itu susah. Kok bisa ya? Kan gitu. Akhirnya Nabi Muhammad membuat contoh kayak orang di dalam sebuah perahu. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Kemudian yang di atas tuh kok pengen membocor perahu karena nggak mau repot naik turun bawah ke atas. Coba kalau seandainya keinginan orang yang ada di dak bawah itu dibiarkan begitu saja membocori perahu, niscaya yang di atas pun akan hancur. Ya kayak begitu. Jika kita melihat kemungkaran di kiri kanan kita kok kita biarkan, maka yang akan hancur juga kita semuanya. Tapi kalau orang yang melakukan kemungkaran itu kita tolong, kita ambil tangannya, kita selamatkan, kita bantu, kita ingatkan, maka dia selamat, maka kita pun juga selamat. Ini gambaran yang dihadirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik umat. Jadi kalau memberikan pemahaman dengan contoh. Jadi contoh itu memahamkan. Lebih dari itu yang harus kita pahami bahwa jangan sampai kita itu tidak pernah tergerak hati kita untuk merubah apa yang ada di kiri kanan kita dari kemungkaran-kemungkaran. Kalau kita melihat kemungkaran yang ada di kiri kanan kita, berusahalah bahwa kitalah yang akan merubahnya. Kita yang akan merubahnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Biyadihi, kalau ada orang melihat kemungkaran, hendaknya dia ada keinginan untuk merubah dengan tangannya, maksudnya merubah secara fisik, langsung ia rubah kalau bisa. Kalau tidak bisa, fabilisanihi, dia menyampaikan kepada orang lain, minta tolong agar bisa mengangkat kemungkaran tersebut. Kalau tidak bisa, maka hatinya ingkar. Dan ingkar ini adhaful iman, paling rendahnya, paling ringannya iman, lemahnya iman adalah cukup ingkar. Yang musibah ini adalah jika ada kemungkaran di kiri kanan kita sudah tidak pernah ingkar dengan hatinya, alamat bahwasanya kita sudah rusak hati kita. Yang mungkin sekali iman itu bukan saja lemah, tapi tidak ada iman. Maka menumbuhkan kecemburuan,
dengan adanya kemungkaran yang ada di kiri kanan kita, itu iman. Kita harus bertanya kepada diri kita di saat melihat, mohon maaf, istri yang melanggar syariat, suami yang melanggar syariat, anak melanggar syariat, tetangga, jangan jauh-jauh dulu, sebab ku anfusakum wa ahlikum naro, ada di rumah kita dulu. Kalau ternyata kita tidak ada kerentek di dalam hati kita, tidak tergerak untuk merubahnya, maka ketahuilah bukan lemah iman, akan tapi hilang iman kalau sudah tidak ada kerentek gerak di dalam hatinya. Ada namanya mudahin atau muddahin atau mudahanah. Mudahanah itu adalah orang yang sudah tidak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Karena ada kepentingan yang sifatnya duniawi di balik itu semuanya. Contoh, kami punya sahabat, kita punya sahabat. Sahabat kita melakukan satu pelanggaran, kemudian kita tidak bisa mengingatkannya. Hanya karena apa? Kalau saya mengingatkan dia, nanti saya tidak ditraktir lagi. Kalau saya mengingatkan dia, nanti wah, saya nggak bisa numpang di mobilnya lagi. Kalau saya mengingatkan dia, mungkin dia tidak ngirim hadiah lagi kepadaku. Mudahin. Ini sifat yang sangat jelek, hina. Nah, hina, sifat yang kotor, sifat jelek. Maka harus ada jiwa amar ma'ruf nahi mungkar. Dan untuk menumbuhkan jiwa amar ma'ruf nahi mungkar ini, jiwa semangat merubah umat dari tidak baik menjadi baik, pahamilah makna hadis ini. Jangan enak-enak dengan sujudmu, dengan enak-enak dengan ibadahmu. Kalau ada musibah yang diturunkan oleh Allah di dunia, maka engkau pun akan mendapatkannya. Dan ternyata bukan musibah di dunia saja, ternyata di akhirat mereka pun bakal menuntut. Ahli maksiat yang ada di kiri kanan kita, di akhirat nuntut Allah, nuntut di akhirat. Dia menuntut, ya Allah, ini orang di kiri kananku hanya sibuk dengan sujudnya, tidak pernah mengingatkan aku, padahal aku mabuk di samping rumahnya. Jadi orang yang mabuk di samping rumah kita nanti di akhirat nuntut. Ini orang, ya Allah, hanya kerjaannya sujud, umrah, haji. Aku melakukan kemungkaran di samping rumahnya, dibiarkan, tidak pernah diingatkan. Padahal kalau seandainya aku diingatkan, aku bakal benar, selamat lalu masuk surga. Sementara dia tidak pernah peduli dengan urusanku, maka ya Allah, jangan boleh dia masuk surga. Menuntut hak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua orang punya tanggung jawab, mulai dari di rumahnya. Tanggung jawab kita, rumah kita, anak-anak kita bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita yang kita biarkan dengan kemungkarannya, dan kita tidak mengajaknya kepada kemuliaan istri dan suami kita, sama, itu pun akan menjadikan kita mendapatkan musibah. Bukan dia kok yang kena musibah. Ini yang perlu dipahamkan. Rasulullah menjelaskan, lihat, digambarkan perahu. Enggak kamu tok, bukan yang bermaksiat tok yang bakal tenggelam, tapi yang baik-baik pun juga tenggelam. Bukan di dunia saja, tapi di akhirat pun juga demikian. Di akhirat juga demikian. Sehingga kalau ada kemungkaran di kiri kanan kita, itu harus ada gerakan kita untuk merubahnya. Tentunya yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan bahasa cinta, dengan kelembutan dulu, dengan hikmah, bagaimana cara. Dan kita harus ada rencana-rencana, dan harus ada ide-ide berkembang untuk menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan tetangga-tetangga kita dari kemungkaran-kemungkaran. Kalau kita tidak dengan pekerjaan nyata, maka yuk kita menyampaikan kepada orang lain agar orang lain bisa memberikan menolong orang-orang yang terjerumus. Mungkin, mohon maaf, seandainya, sebab kami selalu khusnudon, semoga di kiri kanan masjid ini adalah ahli surga semuanya. Kalau seandainya ada di kiri kanan masjid ini adalah orang yang biasa mabuk, judi dan sebagainya, barangkali kalau kita yang jauh langsung mengingatkan akan menjadi masalah. Atau kalau kita mengingatkan saja langsung, mungkin dia tidak bisa menerima. Tapi kita bisa menyampaikan kepada orang yang sekiranya bisa menyampaikan kepada mereka dengan cara yang lebih bagus. Nah, ini menyampaikan, ini penting. Menyampaikan termasuk bagian daripada menyelamatkan iman yang ada di hati kita. Jadi kalau anda melihat kemungkaran, tidak boleh anda diam. Kalau anda diam, awas, jangan-jangan iman anda sudah tidak ada. Kalaupun anda, kalau anda memang tidak punya kemampuan, tapi lidah masa tidak bisa ngomong, menyampaikan, minta tolong kepada orang lain agar menyelamatkan, wahai saudaraku, di tempat ini ada kemungkaran, di sebuah rumah ini terjadi perzinaan.
Di tempat ini terjadi mabuk-mabukan. Wahai saudaraku, tolong bantu bagaimana agar mereka bisa selamat, agar mereka tidak berzina, tidak mabuk-mabukan. Sampaikan kepada orang lain, menyampaikan ini agar orang tersebut bisa membantu saudara yang terjerumus, diambil tangannya, maksudnya diselamatkan. Maka ini adalah termasuk menjaga iman. Jadi harus melihat kemungkaran di pinggir jalan, harus disampaikan. Termasuk dalam waktu dekat ini banyak kemungkaran yang akan terjadi, misalnya bersama tahun baru Masehi, yang anak-anak muda sudah merencanakan bermacam-macam kejahatan di tempat itu, di hari itu, mulai dari mabuk-mabukan dan sebagainya. Maka tanda cinta kita kepada umat, kepada bangsa, kepada pemuda, bagaimana mereka itu semuanya agar tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada para ustadz semuanya, para pembimbing, orang yang biasa berceramah, semestinya di hari-hari begini selalu mengarahkan pembicaraannya, mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang terjadi, mengingatkan kepada anak-anak muslim agar tidak ikut-ikutan. Lebih baik mereka ke masjid untuk melakukan salat, lebih baik mereka melakukan zikir, jangan menuruti hawa nafsu dengan berhura-hura dan bermacam-macam yang terjadi di situ. Kadang berantem, kadang mabuk, dan mungkin juga perzinaan. Maka ini harus ada upaya-upaya semacam ini. Dan kalau kita membiarkan begitu saja, bisa saja menjadikan penghalang kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita bisa melakukannya tapi tidak pernah melakukannya. Baik, di sini ingat, jangan biarkan ada kemungkaran di kiri kanan kita kecuali ada keinginan kita untuk merubahnya. Dan wahai orang yang saat ini berada di dalam kubang kehinaan kemungkaran, wahai hamba-hamba Allah yang saat ini dalam kehinaan kemaksiatan, lihatlah kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai manusia tidak berhak merendahkan Anda, tapi yang kami khawatirkan adalah suatu ketika Allah merendahkanmu dengan siksa. Maka kepada siapapun yang ada di kiri kanan masjid ini misalnya, jika Anda adalah termasuk orang yang jarang salat, atau mungkin Anda adalah termasuk orang yang mau makan renten, atau Anda mungkin hamba-hamba Allah yang sebetulnya adalah hamba yang kenal Nabi Muhammad, tapi Anda masih sering mabuk, atau mungkin ada yang melakukan zina, maka kami dari mimbar ini, dari menara yang tinggi ini, kami katakan kepada Anda semuanya, ketahuilah bahwa Allah bisa merubah Anda yang hari ini dalam kenistaan. Allah bisa merubah di esok hari Anda menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan apa? Anda mau berurusan dengan Zat yang Maha Kasih, Zat yang Maha Kuasa. Kembalilah kepada Allah. Hari inilah waktunya. Hentikan kemungkaran-kemungkaran yang Anda lakukan. Hentikan kejahatan-kejahatan yang Anda lakukan. Dan sungguh siksa Allah sangat mengerikan. Jangan nunggu dikagetkan nanti di alam barzah dengan siksa. Jangan nunggu dikagetkan di padang mahsyar dengan siksa. Akan tapi saat inilah waktu untuk kembali. Dan di saat Anda kembali kepada Allah, sungguh sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, sebesar apapun kejahatan yang Anda lakukan, ketahuilah jika Anda kembali kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa Anda semuanya. Wattaibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Jangan tunda esok hari, sebab esok hari belum tentu untukmu. Jangan tunggu minggu depan, jangan-jangan minggu depan adalah bukan untuk kita. Akan tapi hari ini, pada malam hari ini, siapapun yang mendengar suara ini, yang dari hamba-hamba yang jauh daripada kebaikan dan kebenaran, kami berkhusnudzon kepada Allah bahwa bersama suara yang kami sampaikan, bersama suara yang kami sampaikan ini, Allah akan mengirim hidayah kepada Anda semuanya dan kami semua yang ada di masjid ini, sehingga di esok hari kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan kalaupun Anda masih berat untuk meninggalkan kemaksiatan yang Anda lakukan, kalau Anda masih berat melakukan kemaksiatan yang Anda lakukan, hari ini juga Anda minta kepada Allah, ya Allah, bantulah aku untuk meninggalkan kemungkaran ini. Yang mendengar suara ini mungkin ada hamba-hamba yang tidak sholat, mungkin Anda yang ada hamba yang pernah mabuk. Kalau Anda masih susah meninggalkan kejahatan itu semua, ngadulah kepada Allah saat ini juga. Ya Allah,
bencikan aku kepada kemungkaran ini dan jauhkan aku dari kehinaan ini. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah, semoga apa yang kami sampaikan ini akan menjadikan kami terbebas, tidak ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di kiri kanan masjid ini, sehingga kelak bisa menjadi ahli surga semuanya. Dan jika ada di antara yang mendengar suara kami ini, jika ada yang terlukai hatinya oleh kalimat kami selama di masjid ini, ketahuilah itu semua karena kami tidak sengaja. Demi Allah, Allah Maha tahu tentang apa yang ada di hati hamba-hambanya. Jika ada kalimat tajam yang kami sampaikan, ketahuilah kami bukan bermaksud merendahkan anda. Sebab Nabi Muhammad melarang kita merendahkan orang lain. Sejahat apapun anda, sejelek apapun anda, tidak pantas bagi orang yang baik, apalagi belum tentu baik ini. Orang baik tidak pantas melihat orang yang jahat dengan mata merendahkan. Akan tapi yang seharusnya ada pada kita adalah memandang orang yang melakukan kemaksiatan adalah dengan mata kasih. Jadi kalaupun anda mendengar dari menara ini kalimat-kalimat yang tajam, kalimat-kalimat yang merendahkan ahli maksiat, ketahuilah bahwa itu tidak kami sengaja dan kami tidak bermaksud merendahkan. Sebab kita dilarang merendahkan hamba-hamba Allah yang melakukan kemaksiatan. Sebab bisa saja dirubah oleh Allah esok hari kita bermaksiat dan mereka dijadikan ahli ibadah. Maka jangan memandang orang lain dengan mata merendahkan. Insya Allah yang ada di kiri kanan masjid ini, atau yang berada di tempat yang tidak ada tidak yang di luar masjid ini, mendengar kalimat-kalimat kami, maka semoga ini bisa menjadikan sebab kemuliaan, sebab kesadaran, sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak ingin tenggelam. Kami tidak ingin tenggelam di lautan murka Allah bersama orang-orang yang bermaksiat. Kita tidak ingin tenggelam di dalam murka Allah bersama orang bermaksiat. Maka pulang dari tempat ini semuanya bersemangat untuk merubah kemungkaran yang ada di kiri kanan kita. Kalaupun anda belum bisa, maka ingat di malam hari anda harus sering memohon kepada Allah. Hadirkan permohonan kepada Allah agar kita tidak ikut tenggelam. Ya Allah, permohonan kepada Allah untuk orang-orang yang ahli maksiat yang ada di kiri kanan kita. Ingat, sebut namanya di hadapan Allah. Ya Allah, si fulan, ya Allah masih sering mabuk, ya Allah berikan bimbingan dan petunjukmu di dalam anda bermunajat kepada Allah di tengah malam. Perlu hal ini kita lakukan agar kita terbebas. Kalau kita merubah dengan tangan kita tidak, menasihati dengan lidah kita tidak, ternyata hati kita pun tidak pernah terenyuh, tidak pernah tergerak, bisa-bisa kita akan dimasukkan ke neraka bersama mereka, kita akan hancur bersama mereka. Mohonlah kepada Allah. Anda melihat tetangga anda masih hubungan dengan renten, atau dia merentenkan uang, maka doakan, ya Allah tetanggaku dalam kehinaan renten, maka berikan kesadaran ya Allah, berikan pengampunan ya Allah, kesadaran, angkat derajat mereka. Anda melihat anak mabuk, anda melihat orang yang tidak melakukan sholat, mungkin anda untuk mengatakan berhentilah kau dari mabuk, anda belum punya keberanian. Akan tapi memohonlah kepada Allah. Cuman permasalahannya kadang memohon pun tidak pernah, memohon kepada Allah pun tidak pernah. Sehingga kalau memohon pun tidak pernah, tidak ada kecemburuan. Kalau tidak ada kecemburuan, boro-boro kita akan melakukan dengan tangan kita. Ketahuilah kalau kita merubah kemungkaran dengan tangan kita, belum dibarengi dengan rasa atau terenyuh di dalam hati, bisa saja kita berjuang bukan karena Allah. Allahu Akbar kelihatannya begitu, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak dibarengi dengan hati yang penuh kasih dengan sesama hamba yang melakukan kemaksiatan. Maka ketahuilah, bisa saja perjuangan kita itu bukan karena Allah, hanya pengen dibilang berjuang, dikit-dikit mengatakan Allahu Akbar, jihad, perangi kemungkaran, tapi belum pernah berdoa di malam hari. Ketahuilah, pembohong. Kita perlu hati kita sambung, kita melihat orang lain dengan mata kasih, kita manjatkan doa dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan itu semua kita akan terbebas dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Baik, kemudian makna lain yang bisa kita pahami dari ini, di samping itu ada makna berusahalah ya kita di dalam mengajak orang di dalam kebaikan atau memberikan penjelasan kepada orang dengan cara yang bermacam-macam. Maksudnya apa? Di sini Nabi Muhammad memahamkan dengan membuat percontohan. Jadi dakwah itu pun bisa dengan bermacam-macam cara, yang sekiranya yang penting pesan itu kita nyampe kepada orang yang akan kita seru dan kita ajak.
dengan bermacam-macam, memanfaatkan media yang ada, berdakwah, yang dengan radio, dengan radionya, televisi dengan televisinya, yang berdagang di tempat perdagangannya, subhanallah, yang di pasar ya, waktu kerja di pasar, dengan bermacam-macam cara. Intinya apa? Bagaimana pesan itu nyampe kepada orang yang akan kita ajak. Itulah dakwah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita terbebas dari kehinaan murka Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar kita terbebas dari hukuman di dunia dan di akhirat. Awas, 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 kalau Anda diam saja Allah akan menurunkan musibah. Wattaqu fitnatan, awas dengan musibah. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassatan, yang tidak akan hanya ditimpakan oleh Allah kepada orang yang bermaksiat, tapi yang soleh, yang ahli sujud pun ternyata juga akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.